Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. All right. Today, second meeting, and please prepare book and pencil or ballpoint because I will read a story, a very simple story, short story, and I believe it is famous story. Maybe all of you already known this story. And I will read one by one sentence. I mean, number one, maybe one or two sentences, and then number two, one or two sentences until finish. And after that, I will ask you to one by one also, or maybe I will give you opportunity to write down your notes, based on the number in chat, ya. Kalau bisa diakses chatnya nanti bisa dituliskan hasilnya. Tapi setelah selesai apa yang saya bacakan. Okay, is that clear? Ya. Mudah-mudahan ini koneksinya stabil karena tadi terus bermasalah. Sorry sir, tadi agak kepotong Bapak ngomongnya. Oke, mudah-mudahan ini koneksinya lancar karena memang unstable. Jadi saya akan tuliskan, I will dictate a story and you have to write down, can be in your notes or your book, with your pencil or ballpoint. And after that, after finish, you can check your writing in Zoom chat. Di sini ada chatnya ya, nanti bisa ditulis di chat. Misalnya nomor satu, for number one, Idham, number two, Fajar, you can write in a chat box. Yeah, is that clear? Any other question? Clear, sir. Yes, sir. Okay. The title of the book or of the story is, okay, please write down Goldilocks and the Three Bears. Goldilocks and the Three Bears. Number one. Once upon a time, there were three bears, full stop, and the three bears loved to eat porridge. Number one, once upon a time, there were three bears, full stop, and the three bears loved to eat porridge. 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 Number two, or two. Two. One day, the three bears went for a walk. Number two. One day, the three bears went for a walk. Full stop. Okay, number three. Number three or three. What's in here? What's in here? Okay, question mark. What's in here? Question mark. Still number three, yeah? This porridge is too hot, said Goldilocks. This porridge is too
Maaf, saya terlempar ya. Oke, saya ulangi ya. Oke, sampai mana tadi? This porridge is too hot, said Goldilocks. Maaf, Pak Den nomor 3 ya ini? Still number 3. Yeah, still number 3. Sorry sir, tadi pas yang nomor 3 itu Bapak langsung blank. Ya, jadi nggak ada sama sekali yang nomor 3. Okay. So I will repeat. Number 3. Right. Number 3. What is in here? Question mark. And still number 3. This porridge is too hot, said Goldilocks. This porridge is too hot, said Goldilocks. Right, number 4. Number 4. This porridge is too cold. This porridge is too cold. Okay, and still number 4. This porridge is just right. This porridge is just right. That was number 4. Yeah? Okay, number 5. Betul. Number 5 ya. Okay, now number 5. Right. This chair is too hard, said Goldilocks. This chair is too hard, said Goldilocks. Maaf, tadi Can you repeat lagi. it, sir? Hilang lagi, Pak. Okay, sorry. Number 4, this chair is too hard, said Goldilocks. This chair is too hard, said Goldilocks. Okay, still number 4 ya? Betul ya, number 4 ya? Number sir. 5, sir. Number 5. Oh, 5, number 5. Okay. Still number 5. Right. So now still number 5. Masih kelanjutannya ya. This chair is too soft. This chair is too soft. This chair is too soft. Lanjut lagi. Next. Okay, next. This chair is just right. This chair is just right.
Okay, next, number 6. Okay, next, number 6, yeah? This bed is too hard, said Goldilocks. This bed is too hard, said Goldilocks. Masih nomor yang sama, still the same number. This bed is too soft. This bed is too soft. Still the same number. This bed is just right. This bed is just right. This bed is just right. Just right. Okay. Just right. Okay, next number 6. Sorry, sekarang nomor berapa? Number 7. 7. Okay, number 7. Alright. Bear. Bear. Okay, number 7. Number 7. Who's been eating my porridge? Question mark. Said Daddy Bear. Who's been eating my porridge? Question mark. Said Daddy Bear. Okay, next, still the same number. Still the same number. Who's been eating my porridge? Said Mommy Bear. Who's been eating my porridge? Question mark. Said Mommy Bear. Mommy Bear. Next, number 7, number 8, number 9. Next, my porridge is all gone, said Baby Bear. My porridge is all gone, said Baby Bear. Okay, my porridge is all gone, said Baby Bear. Next, number berapa? Number 9. Number 9. Okay, number 9. Number 9. Who's been sitting in my chair? Question mark. Said Baby Bear. Who's been sitting in my chair? Said Daddy Bear.
Who's been sitting in my chair? Question mark. Said baby bear. Said daddy bear. Sorry. Who's been sitting in my chair? Question mark. Said daddy bear. Still the same number. Next question. Who's been sitting in my chair? Said mommy bear. Who's been sitting in my chair? Said baby bear. Mommy bear. Sorry. Who's been sitting in my chair? Said mommy bear. Sorry, sir. Can you repeat it? All right. Okay. Who's been sitting in my chair? Question mark. Said mommy bear. Mommy bear. Mommy bear. Mm-hmm. Oke, lanjut. Oke. Oke, istirahat dulu. Baik. Coba istirahat dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nomor berapa? 10. 11. 10 ya. Okay. Yes. Number 10. My chair is broken, said baby bear. My chair is broken, said baby bear. Oke, lanjut. Lanjut, nomor 11. Oke. Who's been sleeping in my bed? Question mark. Who's been sleeping in my bed? Question mark. Said daddy bear. Who's been sleeping in my bed? Question mark. Said daddy bear. Sorry, sir. Can you repeat Did it? it say you are freezing? You were freezing. I'm freezing. Okay. Yeah. All right, I repeat. Who's been sleeping in my bed? Said daddy bear. Who's been sleeping in my bed? In my bed? Question mark. Said
Daddy bear. Still the same number, masih nomor 11 berarti ya. Who's been sleeping in my bed? Question mark, said mommy bear. Who's been sleeping in my bed? Question mark, said mommy bear. Now last number. The last number. The last number. Who is sleeping in my bed? Question mark, said baby bear. Who is sleeping in my bed? Question mark, said baby bear. Sorry, tadi ada ralat ya. Saya ulang lagi. Who is sleeping in my bed? Said baby bear. Okay, still the same number. Last number. The last number, still the last number. Okay. Right, still the last number. Time to go, said Goldilocks. Time to go, said Goldilocks. Sorry, sir. Repeat it. Time to go, said Goldilocks. Time to go, said Goldilocks. Okay. Finish. Okay, boleh kita samakan. Let's check your writing. Number 1, silakan start from number 1, Dian, and number 2, Adinda, number 3, Pak Rahmat, number 4, Auralif, number 5, Dini, number 6, Indrianti, number 7, Oksa, number 8, Muhammad Fajar, number 9, Hana, number 10, Suci, number 11, Rafli. Kita berapa nomor? 11 atau 12 nomor? 12. 12. 12, Pak. And the last number, Siti Linda. Sir, Kalau Siti sorry. yang satunya lagi, kenapa izinnya? Ada informasi? Tadi nge-WA saya, apakah menikah atau apa? Adiknya tunangan. Oh, adiknya tunangan. Oke. Oke, adiknya tunangan. Tapi kakaknya belum nikah atau OTW? Sudah menikah. Oh, sudah menikah. Oke, alhamdulillah. Baik, your writing can be written in chat box ya. Bisa di chat box-nya ditulis supaya bisa dibaca oleh semuanya. Sir, I'm sorry, I've been late to join the Zoom, so I didn't know what is number 1 because I just started in number 2. Oke, kalau gitu boleh di-switch Pak Rahmat number 1 and dia number 2. Okay. Yes, alright. Boleh semuanya langsung aja ditulis kalau sudah oke. Ditulisnya di kolom. Sir, so I'm the number 3. Yes, still you're the same, Dinda. Still number 3.
Sad. Sad. Said. 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 Oke, yang lain masih OTW ini? Atau udah 6? Oke, masih ada ya? Still, oke. Terus izin.
Okay. Oke, kayaknya udah semua ya. Alright, kayaknya semuanya betul ya. Very good. Okay, very good. Time to go, said Goldilocks. Yes. Okay, yang semuanya bisa melihat di sini. I will share you the story. Okay, this one. Di sini ada yang pernah membaca this story, or have you ever read the books Goldilocks and the Three Bears? Ada yang pernah baca? Ada yang pernah tahu cerita ini? Atau baru dengar? Baru dengar, Pak. Okay. Actually, this is legend story ya, from the West. Kalau di kita mungkin sakadang kuya and sakadang monyet. You know sakadang ya. Tapi kalian waktu kecil masih ingat pernah diceritakan oleh orang tua cerita sakadang monyet dan ini atau tidak? Pernah. Oh, pernah ya. Oke. Berarti waktu kecilnya YouTube belum melanda ya. Kalau sekarang kayaknya mungkin beda kalau sekarang. Cukup dilihatkan YouTube dan didengarkan. Oke, this is the story. Kita lihat dulu one by one. Oke. Goldilocks and the Three Bears. Nah, ini kadang-kadang kita suka baca bears ya, misalnya bears. Padahal kan tulisannya A ini biasanya suka menjadi I. Nah, ini yang menjadi apa? This is one of problem in language. So how to make sure that our pronunciation is correct? Itu yang menjadi persoalan. We cannot guess based on the word. Meskipun E dan A ini kadang-kadang umumnya menjadi I. Misalnya apa kata E dan A itu? Ada yang bisa memberi contoh nggak? Can you give me examples? Word with E and A. Misalnya apa? Seat. Take a seat. Ya. Take a seat. S-E-A-T ya. Take a seat. Itu kan dibacanya seat, jadi panjang. Tapi untuk kasus yang si bear ini dia nggak begitu. Nah, so one of the way or the main if you want to make sure that the pronunciation is correct, you have to consult a dictionary. Nah, di sini ada saya punya sebenarnya ini software-nya kalau mau. Cuman I don't know how to give you the software. Atau mungkin bisa download juga. Kita cek di sini. Bear. Oke, kita cari yang kata bendanya. Nah, this one. Memang penulisannya E dan A, tetapi pembacaannya tidak seperti umumnya E dan A. Kita coba yakinkan ya. Kalau orang British, the British people will say this one. Oke. Kalau orang Amerika, sama aja ya. Bear, bear, bear. Bear. Okay, bear. Bear. Okay. In British. Okay. Jadi tidak beer, tapi bear.
bear, ya bear. Oke, jadi tidak selalu apa? It's not automatically E and A menjadi E. So you have to check first before you pronounce ya. Itu yang pertama. Kita lihat lagi yang berikutnya. Kemudian oke. Nah, ini mah udah pasti ya. You have to apa nih? You have to pronounce correctly ya kalau yang ini. Ini memang harus. But sometimes for the first grade students, because maybe when they were in senior high school, they do not concentrate on what the teacher presented in the class. Sometimes they said once, tapi kayaknya udah nggak ada ya once. Kalau misalnya masih bilang once, ini udah parah lah, parahan ya. Should be once ya. Nah yang ini udah pasti once upon a time, jangan upon ya, jangan upon. Once upon a time itu sudah ini sudah harus bisa lah gitu ya. Once upon a time. Cuma kadang-kadang karena kebiasaan seperti student, nah siswa kita suka bilangnya student. Itu sama dengan once, upon. Sama juga dengan upon, you, dari kata you, ini juga tidak bisa kita pastikan ucapannya selalu A ini. Ya, U ini nggak bisa selalu A. Gitu. Kadang-kadang dia tetap dalam posisinya you, like students, atau juga dia bisa berubah menjadi A, ya, in some cases. Tapi intinya, again, you have to check first dictionary to make sure, gitu. Sama juga dengan, nah ini seperti to eat, ya, ini betul eat. Kemudian, nah ini porridge, ini sudah begitu adanya. Kita cek di kamus about the porridge. Okay. The porridge. What is porridge? Ada yang tahu? What is porridge? Yeah, good. Bubur. Yes, bubur is porridge ya. Oke, porridge. Ini harus juga apa you have to be familiar with the phonetic symbol like this one, porridge. Okay. Porridge. Kata orang British. Porridge. Kata orang Amerika. Sama ya, porridge. Jadi kalau ada simbol logo seperti ini, porridge, kalau A-nya begini simbolnya, jadi dia agak sengau, porridge. Kemudian kalau ada I yang gini, dia tidak I jelas ya, tapi agak ke E-nya. I-nya agak ke E, porridge. Agak ke E-nya. Jadi tidak porridge, not porridge, tapi agak sengau ke E, porridge ya. Kalau ada I begini, simbol begini. Sementara kalau ada simbol ini J, ini berarti porridge, J. Ya, jadi ada kolah ya, porridge keluar, porridge. Nah, ada udara yang keluar, porridge. Itu kita sebut dengan voice ya, voice. Jadi ada porridge, udara yang keluar dari pronounce tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini yang ini Said, ini SAID. Seringkali dibacanya atau seringkali people in Indonesia, students in Indonesia, menyebutkannya itu kata said. Apakah said ataukah apa? Said. Kira-kira yang mana yang benar? Said or said? Number 1 atau number 2? Number two. Yes, number 2. Jadi bukan said dibacanya, tapi said. Sama dengan sedih. Hampir sama pengucapannya dengan sedih. Said. Jadi I-nya tidak diucapkan. Kita cek lagi ya di pronounce di Nah, ini. Malah dia E-nya jelas. Jadi said gitu.
dibacanya said, S-E-D. Tidak ada i-nya, tidak said, tapi langsung said. Ya. Said. 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 Oke. Ya. Kita coba bandingkan dengan sedih. Hampir sama, hampir mirip ya ininya. Cuman dia AE itu jadi agak sengaunya ke E. Sad, sad, sad. Tidak sad tapi sad. Jadi ada AE-nya beririsan simbol ini. Ini hampir mirip dengan pengucapan I have ya. I have. Jadi dia AE-nya itu disengau. Jadi tidak jelas A dan tidak juga jelas E. Perpaduan antara AE. Nah, ini yang agak sulit kalau karena tidak ada di dalam pengucapan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Irisan AE-nya ini. Ya. Kita coba dengar. Sad. 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 Ya. Sad. Nah, itulah. Oke. Kurang lebih begitu. Kemudian coba kita lihat lagi. Oke. What else? Selebihnya kayaknya nggak ada masalah ya. Oke, seperti ini gone, ini diucapkannya gone, G-O-N-E. Tapi kalau selesai, G-nya diganti dengan D, itu bukan done, tapi jadi apa? Done, yes. Dan. Aha, good. Jadi jangan lagi bilang don atau done, tapi done. Tapi kalau G, gone, gitu, tidak gone, ya. Itulah keunikan dari bahasa Inggris. Pertanyaannya, Pak, kenapa bisa begitu ya? Why people, British people, they are not consistent in in pronouncing and in writing, gitu. Kenapa? Ya memang itu dua hal yang berbeda. Sebagaimana yang saya pernah jelaskan di pertemuan pertama, sebetulnya bahasa itu adalah bunyi. Jadi, the language is sound pattern. Jadi yang disebut dengan bahasa itu bukan tulisan sebetulnya, tetapi dia bunyi. Makanya manusia itu datang, hadir, dilahirkan, maka sejak itu pun bahasa itu ada. Jadi bahasa itu inherent. The language is stay inside in human. Ya. Bayi yang lahir menangis, dia sudah berbahasa, because crying is a language. Gitu. Crying is a language. Even crying is first language, ya, and also the last language. Jadi menangis itu bahasa pertama manusia dan bahasa terakhir manusia. Gitu. Kenapa bisa begitu? Kita lihat saat bayi lahir dia menangis. Dan menangisnya ini punya makna. Yang bisa memahami lebih mendalam dari nangisnya itu ya ibunya. Her mom or his mom. Nanti ketika dia terus beranjak sampai dewasa kemudian tua lalu sakit, kemudian sakaratul maut, nah dia nangis lagi. Jadi when the last minute ya before gone gitu, manusia tidak lagi punya energi untuk berbicara. Dan bahasa yang dia lakukan dan bahasa yang bisa dia sampaikan kepada mungkin anaknya, cucunya, keluarganya itu adalah dengan menangis. Makanya ahli bahasa menyebutkan menangis itu bahasa pertama manusia dan juga bahasa terakhir manusia. Itu, that's crying. Poin pentingnya bunyi, sound pattern. Nah, bunyi ini supaya dia bisa diabadikan dalam bentuk kode, yang muncullah kode-kode tulisan. Nah, di dalam bahasa sendiri ada kode tulisan yang digunakan, ya seperti yang kita baca saat ini.
Tapi ada juga kode tulisan yang ingin menyempurnakan bunyinya, yaitu dengan kode-kode fonetik. Jadi kode fonetik itu sebetulnya berfungsi untuk mengabadikan atau menunjukkan bunyi dari setiap kata. Karena kalau kita membaca, maaf, kembali terjeda. Ya. Jadi kembali lagi, apa tadi ya, saya lupa lagi. Nah, karena kadang-kadang kalau kita membaca teksnya yang seperti kita baca sekarang, itu tidak seluruhnya bunyinya itu konsisten atau terekam dalam bentuk tulisannya itu. Seperti tadi, ya, misalnya dituliskannya D-O-N-E, begitu. Dibacanya tidak lagi don, gitu, tapi dia jadi dan. Padahal tulisannya D-O-N-E. Bahkan Indonesia pun, Indonesia itu mengadopsi tulisan sama dengan bunyi, gitu kan ya, Indonesia itu. Mengadopsinya kan begitu. Tapi pada faktanya tidak begitu juga pada kenyataannya. Kata tahu saja kan dibacanya tahu. Saya tahu, ditulisnya T-A-H-U. Tidak konsisten. Bahkan sirup ABC aja kan dibacanya sirup ABC, tidak ABC. Gitu. Padahal kan ABC harusnya. Nah, seperti itu. Jadi, itulah that's the language phenomenon. Jadi tidak bisa dibuat secara linier. Nah, kemarin juga ada misalnya kata terpercaya. Dalam bahasa Indonesia nih ya, kata terpercaya. Dibilang, enggak, sekarang enggak terpercaya. Tapi R-nya hilang, jadi terpercaya gitu. Dia menyamakan dengan beberapa kata. Cuman masalahnya, seperti kata terpercaya itu harusnya terpercaya, problemnya adalah apakah di masyarakat, in our society, they use kata terpercaya itu. Kalau masyarakat masih menggunakan kata yang menurut mereka itu benar, ya oleh karena itu dua kata ini bisa digunakan gitu. Jadi akhirnya bisa debatable akhirnya. Apalagi kalau itu dituliskan dalam teks-teks yang bersifat formal. Makanya tidak pernah habis perdebatan antara orang-orang yang menganut mazhab deskriptif dalam linguistik dengan orang-orang yang menganut mazhab preskriptif. Itu dalam konteks linguistik secara umum. Cuma kalau dalam dalam pronunciation kasusnya di sini, tentunya kita tidak boleh mengucapkan yang keluar batas ya. Misalnya kata dan kita bacanya don. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa itu don gitu. Itu kita nggak boleh. Misalnya cancel kita bilang cancel, itu nggak boleh. Terkecuali kalau ada satu tempat, satu daerah yang dia masih dia menggunakan kata itu, cancel gitu. Tapi kalau tidak ada ya berarti kita salah. Jadi ungkapan salah atau benar dalam pronunciation itu kembali pada sejauh mana atau seberapa adakah orang atau bangsa yang dia menggunakan atau mengucapkan kata-kata yang kita ucapkan. Gitu. Itulah yang muncul sekarang istilah Singaporean English ya. Tidak hanya British English saja, tapi ada Indian English gitu. Kemudian jadi bahasa English speaking country yang dia akhirnya membuat dialek sendiri. Nah, kalau seperti itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau kita buat pengucapan versi kita sendiri dan tidak dikenal oleh yang lain, nah itu tidak boleh. Itu ya beberapa patokannya, sehingga memang pada akhirnya patokan yang lebih yakin ya standarnya ya kembali pada standar kamus gitu. Dictionary. Kalaupun bisa dictionary-nya tidak update ya sekarang lebih mudah, you can check or verify in Google, karena saya yakin Google tuh dia update terus ya, itu bisa mengupdate cara atau pengucapan gitu. Itu yang poin berikutnya. Kemudian poin selanjutnya, Sir, bukankah orang Indonesia, orang Sunda khususnya, it's very difficult to say or to pronounce certain words, like I have. Orang Sunda biasanya nggak hanya dia susah bilang I have, tapi juga dia susah bilang v-nya, kata akhir v-nya. I have gitu. Have. Jadi jatuhnya pada have. H-E-P, tidak have, tidak begitu. Nah, pertanyaannya apakah itu gimana? Apakah memang harus orang Sunda itu bilangnya I have? Apakah boleh dikecualikan sehingga I have, I love misalnya, I love you gitu. Nah,
tentunya kalau in my opinion, in my perspective, kan begini ya, in my perspective betul bahwa bahasa itu dia pertama bunyi, dan bunyi ini dipengaruhi oleh banyak aspek, termasuk di aspek lingkungan, sehingga muncul kajian-kajian terkait dengan sosiolinguistik. Tapi dalam kasusnya pronunciation, selama tadi yang saya bilang pada pekan lalu, selama manusia ini normal dalam hal susunan giginya, lidahnya, kemudian alat produksi bunyinya, harusnya bisa. Harusnya bisa. Kalaupun tidak bisa, mending tinggal aja di Amerika setahun lah. Itu saya yakin akan bisa gitu akhirnya. Jadi problemnya adalah antara dia malas untuk berlatih, satu, atau yang kedua nggak ada kemauan gitu. Antara malas atau nggak ada kemauan. Jadi mengatakan, udahlah saya emang gini weh. So it's about a mindset. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita, if you believe that you can speaking fluently like American people, ya, dari aspek dialeknya, dari aspek intonasinya, bahkan dari aspek pronunciation-nya, I think you can do that. Ya, you can do that. Termasuk juga dalam khususnya untuk yang Muslim. Ya, yang Muslim kan sangat hati-hati juga dalam mengucapkan dalam membaca Al-Quran gitu, karena ada kata-kata dalam Al-Quran yang memang harus berbeda pengucapannya. Kan tidak boleh misalnya kata Allah gitu ya dibacanya tidak Allah gitu, itu kan nggak boleh, harus persis gitu. Karena balik lagi pada bunyi, karena mungkin salah sedikit bunyi akan maknanya akan berbeda. Nah, tadi, jadi sebetulnya there is no exception for people from other countries when they speak in foreign language, they do not imitate what the native speaker say gitu. Jadi harus diupayakan menyamai. Apakah bisa? I believe so. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. If you have any questions so far, please, boleh silakan. Dian mau bertanya, Pak. Yes, please, Dian. Dian suka mengalami kesulitan gitu Pak kalau misalnya dalam bahasa Inggris bisa mengetahui misalnya yang tadi yang Goldilocks. Nah, Dian tuh salah nulisnya, dia nulis Goldie itu pakai Y gitu Pak. Nah, kita tuh gimana caranya biar kita tahu itu tuh sebenarnya nulisnya pakai, kadang kalau ketuker suka I, E sama Y gitu Pak kalau misalnya akhirannya berbunyi I kayak gitu. Nah, itu tuh ada cara nggak Pak misalnya biar kita tahu ini sebenarnya ditulisnya pakai I, pakai E atau pakai Y gitu Pak? Oke, kalau dalam kasus Goldilocks karena dia nama orang sih, I think that's okay if you misspelling ya, karena dia nama orang. Cuma nama orangnya nama orang zaman dulu banget kayaknya. Kalau di kita mah meren namanya nama tahun-tahun 40-an mungkin ya. Kayak jadi yang memang asing gitu si Goldilocks ini kayaknya. Jadi kalau untuk kasus yang Goldilocks, I think there's no problem when you misspelling ya. Tapi kalau dalam hal yang lain, misalnya sering kita temukan kesulitan dalam menulis kata antara lay ya, antara lay L-A-Y dengan suka ketukar dengan L-I-E misalnya ya, lie, atau lay-nya sendiri pun verb 1, verb 2, verb 3-nya ini kadang-kadang ada berbeda. Lay yang bermakna berebah dengan lay yang bermakna bertelur, ada perbedaan itu. Sama-sama lay. Nah, memang I think itu harus dilatih. I think you have to keep practicing. Jadi harus dilatih. Salah satu bentuk pelatihannya dengan cara dictation ini, menuliskan gitu kata-kata yang dari mulai kata yang unfamiliar until yang familiar, tapi dia punya, kita terpengaruh oleh bentuk kata yang lain sehingga memungkinkan kita untuk typo atau misspelling gitu. Memang sekarang karena banyak dipermudah dengan fasilitas, seperti fasilitas kalau online kan ada Grammarly ya, jadi dia bisa mengecek tulisan mana kita yang typo gitu. Kadang-kadang kita nggak pernah ngeh dengan tulisan kita dengan adanya teknologi pengecekan typo penulisan itu.
satu sisi mempermudah hasilnya menjadi perfect, tapi dalam ingatan kita tidak membantu kita untuk berpikir bahwa harusnya nulisnya ternyata harusnya dia pakai atau double L, tidak double L. Misalnya powerful, misalnya kan karena full-nya double L. Harusnya L-nya 1. Nah, yang gitu-gitu memang harus dilatihnya dalam mata kuliah produktif seperti writing khususnya. Makanya di dalam dosen-dosen writing itu sebetulnya tidak hanya melihat dari sisi grammar atau ide, tapi di akhir dia harus mengecek di dalam proofreading ini spellingnya. Karena tadi seringkali spelling itulah yang kalau itu dibiarkan itu akan terbawa terus sampai sekarang. Itu kesalahannya itu, baik itu misalnya double L atau pakai I, harusnya pakai Y dan segala rupanya. Nah, bagi kitanya sendiri cara melatihnya you have to write. Tulis ya, kemudian setelah menulis baru setelah selesai dicek di Grammarly misalnya. Di Grammarly bisa mengecek apakah spelling kita itu bagus atau tidak. Saya menyarankan Grammarly karena dia banyak dia bisa mengecek di segala macamnya, dari bahkan mengecek grammarnya juga dan pilihan diksinya juga. Cuma sayangnya kalau yang gratis agak terbatas, tapi kalau yang berbayar dia bisa full ya, pengecekannya bisa mendalam. Bahkan dia bisa memberikan skor berapa persen, misalnya 90 gitu kalau tulisannya menurut dia bagus tanpa ada kesalahan, terus sentence fragmentnya juga bagus gitu. Oke, gitu Dian. Jadi dan jangan dibiasakan menulis secara salah di WhatsApp. Dia ngerti juga sih, bisa gitu ya. Kita cuekin. Jangan, itu pun menurut saya itu akan turut berkontribusi kepada kita. Jadi kebiasaan itulah yang akhirnya membuat kita jadi salah gitu. Kebiasaan yang salah terus kita lakukan, akhirnya jadi kebawa terus salahnya. Oke, seperti itu. Right. Others? Mudah-mudahan jelas, Dian ya. Terima kasih, Pak. Oke. Next. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan saja pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan clear, jelas. Ceritanya ini, Goldilocks ini cerita yang very simple, pemanasan dulu. Nanti kita akan masuk pada teks-teks yang lebih sulit. Ya. Baik, terima kasih. Thank you for your time. See you next week. Happy. Nah, itu salah kan? Happy ya harusnya ya. Happy weekend. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, please, bye. Okay, bye. Thank you.